Teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Episode 1034 dengan judul Terserap ke dalam Tata Gata Garba dan Membukakan Pintu Amerta. Dalam melatih praktik bodhisattva, kita harus banyak belajar agar dapat terserap ke dalam tata gata garba dan memahami cita rasa dharma yang tiada tara. Dengan ini membasahi para makhluk secara luas, memungkinkan akar kebajikan mereka untuk tumbuh berkembang. Inilah membuka pintu amerta. Dalam melatih praktik bodhisattva, harus banyak belajar. Ajaran bodhisattva mengajarkan kepada kita harus terjun ke tengah orang banyak untuk menghayati yang banyak terdapat di dunia, yaitu kerisauan yang tak terkira banyaknya di dunia. Demikianlah di dunia ini penuh dengan kerisauan, kegelapan batin, dan delusi. Orang-orang yang tertutupi oleh kegelapan batin demikian telah menciptakan berapa banyak penderitaan. Sumber dari benih penderitaan yaitu dari ketidaktahuan dan delusi. Benih penderitaan bersumber dari ini, sehingga terjadilah penderitaan. Nilai kebenaran dari Sang Buddha datang ke dunia adalah agar kita terlepas dari penderitaan ini. Jika kita hendak terlepas dari penderitaan, maka harus mengikis ketidaktahuan, kerisauan, dan delusi. Begitu banyak yang harus dikikis, maka Sang Buddha harus mendidik kita agar dapat mewariskan ajaran ini. Setelah Dharma terserap ke dalam batin, barulah dapat mempraktikannya dalam tindakan nyata. Praktisi yang mempraktikkan ajaran Buddha dalam tindakan nyata disebut sebagai bodhisattva. Oleh karena itu, dalam melatih diri harus melatih praktik bodhisattva. Dalam melatih praktik bodhisattva harus banyak belajar dharma agar terserap ke dalam batin dan tidak terjadi kebocoran. Jika dharma telah terserap ke dalam batin dan dapat mengukir setiap kata dalam batin, serta menghayati prinsip kebenaran duniawi, memahami ajaran, terlebih lagi juga harus menghayati dharma. Sudah sering dikatakan mendengar satu dan mengerti 10, yang paling jelek sekalipun bisa mendengar satu, mengerti satu. Untuk kita, maka tidak cukup hanya mendengar satu dan mengerti satu. Yang demikian berarti setelah mendengar terjadi kebocoran hingga kosong, maka mendengar dharma adalah keharusan. Sedikit banyak harus tersimpan ke dalam hati, maka dalam hal melatih diri intinya harus melatih praktik bodhisattva. Ini adalah tujuan kita. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sekaligus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Maka melatih diri harus melatih praktik bodhisattva. Untuk melatih praktik bodhisattva harus banyak belajar. Jika kita bisa banyak mendengar dan belajar, maka akan dapat terserap ke dalam tata gata garba. Jika kita dapat memahami semua fenomena alam semesta ini, kita akan secara bertahap masuk ke dalam tata gata garba. Di satu sisi, Dharma telah dipahami. Kita melenyapkan kegelapan batin dan noda batin. Hati menjadi murni, hati kita tidak ternodai. Ketika terjun ke tengah orang banyak, ini adalah secara bertahap telah masuk ke dalam tata gata garba. Terserap ke dalam tata gata garba adalah arah tujuan pelatihan diri kita. Kita memupuk benih dan memperoleh buahnya. Jadi, dalam praktik benih ini adalah praktik bodhisattva. Arah tujuan kita adalah kembali ke dalam tata gata garba. Kita bisa sepadan dengan Buddha Dharma. Sumber dari Buddha Dharma adalah tersembunyi. Tersembunyi dalam batin setiap orang. Karena setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat pencerahan. Hanya karena tertutup oleh kegelapan batin dan noda batin, kita sehingga terus saling bertentangan dengan tata gata garba. Tata gata garba memiliki sifat hakiki yang jernih dan murni, sementara batin kita manusia awam penuh dengan noda batin. Ini adalah saling bertentangan. Kita yang paling penting adalah mengetahui metodenya. Bagaimana untuk melenyapkan noda batin, kegelapan batin, ini baru ada kesempatan untuk terserap ke dalam tata gata garba. Jika kita dapat berpadu dengan tata gata garba, cita rasa dharma, tahu akan cita rasa dharma yang tiada tara, cita rasa dharma ini masuk ke dalam batin. Cita rasa dharma ini setiap saat kita akan bersuka cita dalam dharma.
cita rasa Dharma seperti amerta. Jika kalian bertanya, Master, bagaimana aroma amerta? Tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan. Seseorang harus mengalami sendiri, supaya tahu akan suka dan dukanya. Mungkin kalian akan mendengarkan Dharma, kalian tidak memiliki rasa sama sekali. Mungkin ketika saya membabarkan Dharma, saya merasa bahwa apa yang saya katakan penuh dengan rasa dan sangat bersukacita. Perasaan masing-masing orang berbeda. Yang perlu kita pelajari sekarang adalah bahwa Dharma meresap ke dalam batin kita, perasaan itu adalah sama. Mendengarnya berarti ada berbagai cita rasa Dharma dalam hati kita. Menghayati dan memahami nilai kebenaran dari kata ini, kita memahaminya. Kita memasukkan kata ini masuk secara mendalam ke dalam hidup kita. Noda batin, saya masih ada berapa banyak jenis kerisauan, seharusnya ini saya lenyapkan. Jika Anda dapat melenyapkannya, akan memasuki tata gata garba. Akan semakin memahami tata gata garba, semakin dekat, kesan batin dari mendengar Dharma akan semakin terasa cita rasanya. Oleh karena itu, memasuki tata gata garba, memahami cita rasa Dharma yang tiada tara, dengan ini membasahi para makhluk secara luas. Jika kita dapat melakukan demikian, Dharma akan terserap ke dalam batin kita. Kita dapat berbicara tanpa henti, berbicara dengan orang, satu kata kita bisa menggunakan banyak hal yang kita pahami. Roda batin apa yang dimiliki para makhluk? Kita harus segera menghibur mereka. Bagaimana cara menghibur mereka? Dengan menggunakan Dharma ini. Kata ini saya sudah mendengar dan menyerapnya. Setiap kata bisa kita serap ke dalam batin kita. Dari satu kalimat bisa menyampaikan banyak nilai kebenaran untuk menghibur mereka. Menerapkan dengan yang apa dibutuhkannya. Menerapkan dengan kesulitan apa yang dihadapi. Misalnya dalam belakangan ini, Tianjin terjadi sebuah ledakan. Sebenarnya terdapat bahan kimia yang seperti apa yang ditimbun di dalam gudang itu. Tiba-tiba terjadi ledakan tersebut. Terluka, ada yang meninggal dan ada juga yang terluka. Di pelabuhan itu, lokasi di sana terdapat sangat banyak pabrik dan banyak gudang. Banyak barang yang mau diekspor keluar, maka dengan begitu semua berkumpul di tempat tersebut. Orang yang bekerja sangat banyak, datang dari wilayah provinsi yang berbeda. Setelah hal ini terjadi, orang yang terluka juga dirawat inap di rumah sakit. Yang meninggal juga sudah demikian meninggal. Tapi mereka yang tidak terluka, pabrik ataupun pelabuhan, orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi, mereka berasal dari provinsi lain. Harus pergi kemana? Hendak pulang ke rumah, tapi perjalanan amat jauh. Para relawan yang berada di lokasi Tianjin segera berkunjung dan memberi perhatian. Dengan mematuhi peraturan pemerintah setempat, kita demikian memberi perhatian, relawan di Tianjin tidak cukup. Yang dari Beijing segera bergabung untuk membantu, melihat mereka baik di lokasi penampungan ataupun di rumah sakit. Mereka mencoba menghibur, mereka juga kata demi kata untuk menyesuaikan dari mana asal mereka. Sekarang kepanikan di dalam hati, mereka akan sesuaikan dengan tempat asal mereka. Sekarang kepanikan di dalam hati, tanggapan setiap orang memiliki latar belakang masing-masing untuk bekerja. Kesusahan itu, relawan menyesuaikan dengan kesusahan para korban. Demikianlah untuk menghibur mereka. Apabila di kota asal mereka, di dekat mereka ada insan seci, semua orang akan berkata kepada insan seci, "Bertemu dengan masalah ini, saya sangat takut. Sangat takut. Namun, melihat kalian dengan tulus menenangkan saya tidak takut lagi. Saya merasakan kehangatan, kalian semua sangat baik. Dunia terasa hangat, ada banyak orang yang memperhatikan kami." Insan seci akan berkata kepadanya, "Di tempat tinggalmu, di sana juga ada insan seci. Saat kembali, jangan lupa untuk mencari mereka. Mereka juga dapat membantu atau kalian dapat ikut berpartisipasi, juga dapat menjadi orang baik di dunia. Baiklah, apabila saya kembali, saya pasti akan mencari." Melihat mereka menghibur mereka saat ini, tidak peduli mereka berasal dari mana, latar belakang keluarga, penderitaan, mereka menggunakan Dharma untuk menghibur
juga menuntun mereka kembali ke kota asalnya. Di sana, di sana ada insan suci. Jika kalian ada masalah, dapat mencari mereka. Semua orang dapat sering-sering berkomunikasi seperti ini. Ini adalah memahami Dharma Bajik. Dharma Bajik memiliki arah, memiliki lokasi, dan memiliki arah. Bagaimana untuk menghibur yang dekat, tempat yang agak jauh, tetap menjaga hubungan melalui komunikasi. Ini juga disebut memberi nutrisi untuk para makhluk. Menggunakan pesan batin dari Dharma kebajikan yang diterima. Berkata kepada mereka, mengatakan apa yang Master katakan. Juga meneruskan kepada mereka, setelah itu menggunakan kesan batin mereka. Sharing kepada mereka, menghibur mereka, inilah yang dimaksud mendengarkan Dharma. Ada cita rasa Dharma, mereka juga masih dapat membasahi dan memberi asupan kepada semua makhluk. Para makhluk yang demikian banyak, sehingga diperlukan bodhisatwa di dunia. Para bodhisatwa harus menyebar ke seluruh tempat, memiliki misi yang sama dan berjalan di atas jalan bodhisatwa. Sejak periode tanpa awal ini, sudah banyak orang yang menapaki jalan ini. Kita tidak dapat berhenti sekarang. Harus lanjut menyiapkan atau melebarkan jalan ini. Membentangkan jalan ini agar lebih banyak orang berjalan di atasnya. Sehingga di kehidupan demi kehidupan harus membimbing para makhluk. Seperti halnya membentangkan jalan ini, memungkinkan akar kebajikan mereka untuk tumbuh berkembang. Berharap semua orang dapat menerima ajaran Buddha Dharma. Bagi mereka yang menderita, setelah menerima Dharma dapat menghapus penderitaan. Batin menjadi tenang, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Membantu tenangkan beban pikiran orang, akar kebajikan tumbuh berkembang lagi. Akar kebajikan tumbuh berkembang ketika mereka kembali ke tempat asalnya. Mereka akan lanjut mencari jalan ini, Dharma ada di tempat tersebut. Harus bagaimana agar dapat terus berlanjut seperti demikian. Dengan ini membasahi para makhluk secara luas, memungkinkan akar kebajikan mereka untuk tumbuh berkembang. Inilah membuka pintu amerta. Bagaimana membuka pintu amerta? Agar semua orang dapat kesempatan menerima amerta, kita telah membicarakan tentang amerta kemarin. Adalah obat untuk keabadian. Jiwa kebijaksanaan ini adalah abadi, meskipun hanya beberapa tetes embun, dikumpulkan tetes demi tetes juga dapat menutrisi jiwa kebijaksanaan kita. Atau amerta ini membasahi seluruh permukaan tanah secara merata membasahi semua yang di atas tanah. Meskipun tetes demi tetes embun yang jatuh di atas tanah juga dapat membasahi tanah tersebut. Benih-benih tumbuh bertunas. Ini adalah membuka pintu amerta, sehingga ajaran Buddha Dharma dapat membasahi para makhluk secara luas. Ini hanya dapat dicapai dengan melatih praktik ajaran Bodhisattva. Dalam melatih praktik Bodhisattva, kita harus banyak belajar. Kita tidak hanya mendengarkan, setelah mendengarkan, kita harus segera menerapkannya. Dengan mendengarkan dan kemudian menerapkannya, secara alami akan memiliki sumber yang tiada habisnya. Ini seperti kita mengetahui cara menggali sumur. Setelah kita menggali sumur, mata air akan bermunculan tanpa henti. Jika kita tidak menggali sumur, air ini tidak akan terlihat di permukaan. Prinsip kebenaran sama seperti ini. Jika kita tidak bekerja keras, tidak praktik dalam tindakan nyata, meskipun di dalam batin kita juga terdapat silsilah air Dharma, meskipun silsilah air Dharma ini ada, jika kita tidak berupaya keras, silsilah air Dharma dalam batin kita juga tidak akan bermunculan. Sebaliknya, kita semua memiliki mata air memancar. Silsilah mata air Dharma memancar, asalkan kita memahami satu nilai kebenaran. Maka akan banyak nilai kebenaran yang dapat dipahami dengan jelas. Disebut dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Kita harus mendengarkan, setelah mendengarkan kemudian merenungkan. Setelah kita renungkan, maka akan ada dharma yang berlimpah di dalam batin kita. Sehingga kita bisa mempraktikkannya dalam tindakan nyata, jadi jalan bodhisattva sangatlah penting. Agar kita bisa selalu praktik dalam tindakan nyata untuk menghayatinya, maka kita akan semakin lama semakin dapat merasakannya. Ketika kita telah merasakannya semakin dalam, maka kita dapat memasuki gudang tata gata garba. Dengan demikian, kita baru bisa mendapatkan cita rasa dharma. Setelah kita mendapatkan cita rasa dharma, setelah kita memahami cita rasanya,
kita baru mendapatkan dharma untuk membasahi para makhluk. Dengan membagikannya kepada semua orang, dengan cara ini kita dapat membantu akar kebajikan makhluk hidup untuk tumbuh berkembang, dapat membantu semua orang untuk benar-benar mendalami dharma, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Untuk itu kita perlu ada orang yang memulainya. Juga perlu tekun membina diri dengan mantap, dengan sungguh-sungguh di setiap langkahnya, mendengarkan dharma. Mendengar dharma itu sangat penting, tetapi menghayati dharma itu lebih penting. Jadi, bagian naskah ini dengan kita masa sekarang ini sedang membahas bab perumpamaan kota gaib, kita semua orang harus ingat. Raja Dewa Surga Brahma dari penjuru timur, tenggara, selatan, penjuru timur, selatan, barat, utara, dari 4 penjuru juga penjuru atas dan bawah. Raja Dewa Surga Brahma memimpin para dewa Brahma. Semuanya satu persatu datang. Tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabhigna Janabibhu menyatakan persembahan dengan tulus hati sudah kita bahas dalam satu kurun waktu. Sekarang masih saja membahas tentang ini. Syair yang sebelumnya mengatakan sang kebijaksanaan universal yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia karena berkata dalam syair, sang kebijaksanaan universal yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia menaruh iba pada segala jenis makhluk, dapat membukakan pintu amerta untuk secara luas menyadarkan semua makhluk. Para raja Dewa Brahma datang ke tempat pencapaian pencerahan. Buddha Mahabhigna Janabibhu di bawah pohon Bodhi, semua memberi penghormatan. Pada akhirnya adalah memohon dharma walaupun karena satu orang yang mewakili, tetapi adalah semua orang bersatu hati untuk mengulangi syair dengan cara ini. Masih suara sepenuh hati semua orang mengungkapnya bersama, sehingga memuji Buddha, sang kebijaksanaan universal yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia, menaruh iba pada segala jenis makhluk. Buddha sang maha tercerahkan hendaknya berwelas asih dengan kewelas asihan sang maha tercerahkan. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Sebersit niat, berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, membuka pintu amerta. Demikian memutar roda dharma untuk membimbing para makhluk. Selanjutnya, naskah sutra demikian mengatakan, selama kalpa tak terhingga dulu dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Semua bagawa muncul di dunia, seluruh penjuru senantiasa berada dalam kegelapan. 3 alam rendah bertambah, alam asura juga berlimpah, kumpulan dewa berkurang, saat mati banyak yang jatuh ke alam rendah. Syair ini semua orang dengan sungguh hati untuk menghayati. Selama kalpa tak terhingga dulu, menandakan sudah sangat lama. Dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Masa lalu sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Selama kalpa tak terhingga dulu, dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha, menjelaskan tentang buah penderitaan di dalam 3 kelompok alam. Pada masa lampau, kalpa tak terhingga telah dilewatkan dengan sia-sia. Tiada Buddha yang muncul, kalpa tak terhingga adalah waktu yang sangat lama. Selama periode ini tidak ada Buddha, artinya tanpa munculnya Buddha, dunia bagaikan kegelapan. Oleh karena itu, buah penderitaan di dalam 3 kelompok alam, karena pikiran semua makhluk hidup muncul ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah kegelapan. Kegelapan disebut kegelapan batin, karena kegelapan maka ada kegelapan batin. Ditutupi kegelapan batin, sehingga terus menciptakan banyak sekali penyebab penderitaan dan menerima banyak buah penderitaan. Ini adalah di dalam 3 kelompok alam, siklus kelahiran dan kematian belum berakhir. Ketidaktahuan muncul dengan mudah, bahkan Dewa Brahma juga datang mencari Dharma. Meski hanya sedikit delusi, usia di alam dewa habis. Selama delusi kecil itu tidak terputus, siklus kehidupan dan kematiannya tidak dapat sepenuhnya terputus. Oleh karena itu, dia harus datang lagi untuk memahami ajaran Buddha sampai tuntas. Bagaimana memutuskan siklus kelahiran dan kematian, ketidaktahuan 3 kelompok alam, selalu memberitahu semua orang bahwa di dalam pikiran kita tidak berwujud dan tidak terlihat. Tidak jelas akan nilai kebenaran, itu adalah alam tidak berwujud. Alam berwujud kaya akan materi, alam nafsu penuh dengan nafsu keinginan.
Inilah yang disebut tiga kelompok alam. Sejauh yang dapat kita terima, kita gunakan arah ini untuk menghayati tiga kelompok alam. Jika kita membicarakan tiga kelompok alam dari segi ajaran Buddha, maka sangatlah panjang dan sangat dalam. Bukan sesuatu yang dapat kita gunakan sekarang. Yang kita butuhkan sekarang adalah konsep pemikiran serta perilaku tindakan kita. Penderitaan hidup dan mati kita sangatlah nyata. Kita harus memahaminya dengan bersungguh hati. Oleh karena itu, menjelaskan tentang buah penderitaan di dalam tiga kelompok alam pada masa lampau, kalpa tak terhingga, waktu yang sangat lama, telah dilewatkan dengan sia-sia. Bila berbicara tentang kehidupan kita, sebenarnya kita sudah melewati waktu berapa lama. Dengan segala kegelapan batin kita, delusi kita yang terus membuat kita berada di tiga kelompok alam, di mana kita memperoleh buah penderitaan. Ini karena kita telah menciptakan banyak sebab penderitaan, sehingga kita memperoleh begitu banyak buah penderitaan. Dalam jangka waktu yang lama, kalau kita menjelaskan dengan cara ini, naskah sutra ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kita. Ini tidak hanya menjelaskan bahwa Raja Dewa Brahma telah melewati waktu yang sangat panjang, kita sendiri terjatuh ke 5 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Untuk waktu yang sangat lama, jadi sebenarnya di kehidupan yang mana kita bertemu dengan Buddha, kalau kita bertemu dengan Buddha, apakah kita ada meresapi Dharma? Kalau Dharma ada, namun tidak meresap ke dalam batin kita, sama saja dengan tidak ada Dharma. Tanpa Dharma, Buddha tidak ada di dalam batin kita. Dunia ini dilewatkan dengan sia-sia tanpa ada Buddha. Sia-sia masa ketika tanpa ada Buddha. Selamanya kita akan berada di dalam kegelapan. Jadi, tiada Buddha yang muncul, berarti dunia jiwa kita ya seperti ini. Ini adalah waktu yang sudah sangat lama. Kembali ke sutra, disebutkan bahwa para dewa Brahma memuja Buddha. Di dalam naskah ini kita melihat dimulai dari Raja Dewa Brahma yang karena pancaran cahaya di tempat pencerahan Buddha Mahabhikna Janabibhu, cahaya ini mulai bersinar. Dimulai dari Raja Dewa Brahma dari penjuru timur, kemudian Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara, kemudian Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan, dan sekarang Raja Dewa Dharma dari penjuru atas. Sebenarnya dari penjuru timur, selatan, barat, dan penjuru utara, semua Raja Dewa Brahma telah datang. Sehingga di sini dikatakan, semuanya memuja Dharma dengan satu hati. Dalam pujian dari para Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara mengatakan kalau 180 kalpa telah berlalu. Raja Dewa Brahma dari penjuru selatan mengatakan kalau 130 kalpa telah berlalu. Sekarang Raja Dewa Brahma dari penjuru atas mengatakan kalau kalpa tak terhingga telah berlalu. Di antara ada Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara dalam pujian syairnya mengatakan 180 kalpa. Seandainya kita masih ingat, Raja Dewa Brahma dari penjuru tenggara juga demikian. Terhadap Buddha Mahabhikna Janabibhu mengatakan demikian. Setelah melewati 180 kalpa, Dewa Raja Brahma dari penjuru selatan juga mengatakan demikian. Namun dia mengatakan 130 kalpa telah berlalu. Sekarang, Raja Dewa Brahma dari penjuru atas, apa yang dia katakan? Kalpa tak terhingga telah berlalu. Waktu ini sepertinya tidak sama. Sama-sama adalah Raja Brahma. Mengapa waktunya berbeda? Tentu, dunia yang tidak sama, seperti sekarang kita di tata surya ini, dalam tata surya ada planet yang berputar. Sekitarnya ada planet, bumi berputar mengelilingi matahari. Tidak hanya bumi mengelilingi matahari, masih ada planet Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Namun jumlah hari planet-planet ini mengelilingi matahari berbeda. Bumi kita mengelilingi matahari satu putaran 365 hari. Kalau planet Merkurius revolusi sekitar putaran hanya 88 hari saja. 2 bulan lebih saja. 1 tahun di Merkurius adalah 88 hari. Dengan demikian, sudah dihitung setahun. Bagaimana dengan planet Venus? Di planet Venus, 1 tahun itu ada 225 hari. Bumi kita waktunya lebih pendek. Satu siklus revolusi planet bumi adalah 365 hari. Jika planet Mars, satu siklus revolusi adalah 687 hari, sama dengan 1 tahun 10 bulan di bumi kita. Planet Saturnus, 1 tahun mereka adalah 29 tahun di bumi kita ini. Bagaimana dengan planet Uranus?
Satu tahun mereka adalah 84 tahun di bumi kita ini. Satu siklus di planet Neptunus adalah 165 tahun di bumi kita. Lihatlah, begitu menakjubkan semesta kita ini. Baru sebuah tata surya saja, bumi kita berevolusi mengelilingi matahari. Kita merasakan bumi mengelilingi tata surya dalam waktu 365 hari. Ini adalah hukum alam. Demikianlah, bumi ini adalah juga sebuah planet dari alam semesta ini. Di antara planet-planet yang mengelilingi matahari, bumi kita mengelilingi dalam waktu 300-an hari, ada yang 88 hari. Pada intinya, ini adalah lapisan langit yang berbeda. Tingkat kondisi yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Tentunya, timur, selatan, barat, dan utara masing-masing mempunyai dunia sendiri. Seharusnya kita masih ingat mereka untuk datang ke dunia Saha, Buddha terlahir di dunia Saha. Untuk datang ke dunia ini harus melewati berapa juta koti negeri. Jarak yang demikian jauh, bisa terlihat ini bukan ada dalam tata surya kita, tetapi tata surya yang berbeda. Tidaklah sama. Ada berapa banyak tata surya, mereka harus melewati ruang hampa yang demikian jauh. Untuk datang ke dunia kita yakni bumi, coba kalian pikirkan. Tentu saja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka masing-masing alam Brahma jaraknya tidak sama, sehingga demikian untuk sampai ke tempat ini. Butuh waktu berapa lama? Penjuru atas adalah yang berada di sisi atas, Dewa Brahmanya adalah Maha Brahma Sikhin. Adalah penguasa tiga kelompok alam, datang ke tempat ini, maka disebutkan butuh waktu yang lama dari masa kalpa yang tak terhingga. Sudah sangat lama, karena dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Waktu yang berlalu sia-sia ini tidaklah sama. Seperti yang barusan dijelaskan, ada Dewa Brahma yang tiba dan mengatakan 180 kalpa dilewatkan sia-sia. Ada juga yang melewatkan 130 kalpa dengan sia-sia. Sekarang ini yang datang dari penjuru atas mengatakan kalpa tak terhingga. Waktu yang amat sangat lama. Berlalu sia-sia tanpa adanya Buddha. Panjang pendeknya waktu tidaklah sama. Dilewatkan sia-sia tanpa ada Buddha. Kenapa panjang pendeknya waktu berbeda? Kita harus meyakini kalau tubuh Buddha berada di mana-mana dan muncul setiap saat. Akan tetapi datang sesuai jalinan jodoh. Itu sebabnya ada beda panjang dan pendek. Muncul dan lenyap, kita harus percaya tubuh Buddha berada di mana-mana sebenarnya. Di setiap tempat, semestinya juga ada Buddha. Muncul setiap saat, sebenarnya prinsip kebenaran pada dasarnya sudah ada. Buddha dinamakan orang yang tercerahkan. Pencerahan adalah prinsip kebenaran pencerahan sebenarnya ada di mana-mana. Muncul setiap saat, prinsip kebenaran setiap saat ada di hadapan kita. Anda melihat orang, maka ada aspek tubuh atau fisiologi. Anda melihat ekspresi seseorang, maka kita akan tahu aspek batin atau psikologi seseorang dan lainnya. Melihat pohon, aspek materi dari tanaman ini. Setiap jenis benda ada aspek materi atau fisika. Ada kondisi kehidupan dan lainnya. Muncul setiap saat, muncul di setiap tempat. Prinsip kebenaran selalu ada. Tergantung jalinan jodoh kita para makhluk. Jalinan jodoh terkadang ada kesempatan, tapi kita tidak ada kontak batin. Dharma ada di depan mata kita, tapi kita tidak merasakan. Jadi ini harus melihat jalinan jodoh. Sebuah kalimat yang sama diucapkan orang lain, saya tidak bisa menerimanya. Tapi yang saya ucapkan, kalian bisa menerimanya. Ini adalah jalinan jodoh. Atau yang saya katakan, kalian tidak bisa menerimanya. Orang lain yang mengatakan senang sekali mendengarnya. Ini juga adalah jalinan jodoh. Jadi, datang sesuai jalinan jodoh, itu sebabnya ada beda panjang dan pendek. Dengan sendirinya akan ada waktu yang terasa panjang, dengan sendirinya akan ada waktu yang sangat dekat. Tampak sangat singkat, ini tergantung pemahaman kita. Ada yang butuh waktu yang lama baru bisa memahami. Ada yang sekali bersentuhan langsung menghayati, langsung mengubah tabiat buruk mereka, langsung sepenuh hati berpegang teguh, niat baik yang timbul seketika, kesadaran seketika, mereka mempertahankan selamanya. Ada orang yang kapasitasnya demikian adanya, ada orang yang mungkin kehidupan sekarang atau kehidupan mendatang masih terus berlanjut. Ini adalah tergantung benih sebab dan kondisi. Pikiran dan perasaan, akar dan kapasitas berpadu. Sebelum Bhagawa muncul di dunia, seluruh penjuru senantiasa berada dalam kegelapan. Sebelum Buddha muncul, 10 penjuru demikianlah berada dalam kegelapan. Bagaikan kita, jika belum tersadarkan, ketidaktahuan dan kegelapan dalam batin kita akan menutupi kita. Oleh karena itu,
harus memiliki dharma untuk memulai. Jadi, sebelum Bagawa muncul di dunia, 10 penjuru senantiasa berada dalam kegelapan. Sebelum para Buddha Bagawa muncul di dunia, semua negeri di 10 penjuru senantiasa gelap gulita. Gelap gulita, kegelapan demikian, tidak jelas, berkabut, samar-samar, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Ini adalah ketidaktahuan kita masih belum dilenyapkan. Jadi, 3 alam rendah bertambah, alam asura juga berlimpah. Di dunia ini tiada guru, para makhluk berada dalam delusi. Mengembangkan balasan karma buruk juga jenis asura. 3 alam rendah adalah untuk mereka yang menciptakan banyak karma buruk. 3 alam rendah telah dibicarakan sebelumnya. Asura adalah orang yang tidak ada pembinaan diri. Asura yang demikian, meskipun memiliki kekayaan dan juga menciptakan berkah, namun tidak ada pengasuhan diri. Asura bertambah banyak dengan cepat demikian berlimpah. Dunia tidak ada guru pembimbing. Dunia kurang seorang guru pembimbing yang menuntun. Buddha adalah guru pembimbing dari 3 alam, juga ayah pengasih dari para makhluk. Tetapi dunia tidak bertemu dengan orang yang demikian, sehingga pada masa waktu yang panjang masih belum bertemu orang membina diri yang mencapai pencerahan, sehingga dikatakan dunia masih belum ada guru pembimbing. Para makhluk berada dalam delusi. Dengan sendirinya para makhluk masih berada dalam delusi, mengembangkan balasan karma buruk yang dilakukan semua adalah salah, sehingga alam asura, kehidupan manusia juga banyak asura, sehingga dikatakan kita harus sangat bersungguh hati. Asura ada di mana-mana dalam masyarakat ini. Banyak asura, kumpulan dewa berkurang. Kumpulan dewa berkurang, saat mati banyak yang jatuh ke alam rendah. Ini adalah para dewa membiarkan diri dipengaruhi nafsu keinginan. Kumpulan dewa berkurang, saat mati banyak yang jatuh ke alam rendah, para dewa membiarkan diri dipengaruhi nafsu, keinginan, setelah berkah habis jatuh ke alam lebih rendah. Setelah mati lebih banyak yang terlahir kembali di alam rendah, jika dewa yang berada pada alam nafsu, juga demikian dipengaruhi oleh nafsu keinginan. Karena masih berada di alam nafsu, menikmati dan tamak pada nafsu keinginan, sehingga dinamakan kumpulan dewa berkurang. Perlahan-lahan akan berkurang, karena jika telah habis menikmati berkah di alam dewa, namun masih ada nafsu keinginan. Setelah dia habis menikmati berkah, maka akan jatuh. Juga demikian jatuh. Sehingga saat mati banyak yang jatuh ke alam rendah. Setelah meninggal akan kembali jatuh ke alam rendah. Inilah berada pada alam nafsu, hanya menikmati berkah, dunia juga akan demikian. Kekayaan milik saya sendiri tidak menikmati. Mengapa saya harus membantu orang lain? Demikian bila harus berdana banyak, mereka tidak rela. Berdana sedikit, mereka merasa malu. Sehingga lebih mudah saya gunakan sendiri. Harta demikian banyak, tetapi masih tidak bersedia menerima pengajaran dari ajaran Buddha di dunia, sehingga mereka dipengaruhi oleh nafsu keinginan. Setelah berkah habis, jatuh ke alam lebih rendah, mati dan banyak yang jatuh ke alam lebih rendah. Inilah bahayanya kita berada pada alam nafsu keinginan. Demikian kehidupan tidak kekal. Kapan napas kita terputus, kita tidak tahu. Kehidupan manusia hanya pada tarikan napas. Kapan akan sakit, kita tidak tahu. Kehidupan sakit paling menderita. Masalah yang paling panik, sehingga ini benar-benar sangat menderita yang tak terkira. Bukan hanya melakukan hal baik dalam keseharian, kita masih harus membina diri. Batin kita benar-benar harus, bukan hanya demikian menutupi benih ini, kesadaran masih ada. Kegelapan batin dan kesadaran ini masih ada. Kita harus dengan meminjam dunia ini, membuat kita ada kesempatan membina diri. Di satu sisi, kita memiliki kekayaan harus segera berdana. Ada kemampuan harus segera bersumbangsi. Harus bagaimana menjalin jodoh baik antar sesama, tabiat buruk kita pada masa lampau harus segera diubah. Antara sesama, kita tidak ada niat jahat. Jika bisa demikian, maka kita akan hidup dan mati dengan leluasa. Maka kita tidak lagi jatuh ke alam rendah, sehingga karma buruk walaupun terlahir di alam dewa, menikmati berkah di alam dewa. Usia di alam dewa habis, benih-benih yang buruk masih akan muncul. Sehingga berdasarkan karma buruk, ada di 3 tempat di mana akan pergi. Ada di mana? 3 tempat yaitu 3 alam rendah. Pertama di alam neraka. Alam neraka merupakan orang yang melakukan hal yang paling jahat. Jatuh ke alam neraka disebut orang dengan 10 karma buruk tingkat atas, mereka akan pergi ke alam neraka. Berdasarkan karma buruk, ada 3 tempat di mana akan
pergi, dinamakan 3 alam rendah. Alam neraka, tempat tujuan bagi mereka yang menciptakan 10 karma buruk tingkat atas. Kedua merupakan alam setan, kelaparan, yaitu orang yang menciptakan karma buruk tingkat sedang, dia akan pergi ke alam setan kelaparan jika tingkat rendah, yaitu ke alam binatang. Alam setan kelaparan, tempat tujuan bagi mereka yang menciptakan 10 karma buruk tingkat sedang. Alam binatang adalah mereka yang menciptakan 10 karma buruk tingkat rendah akan tertarik oleh kekuatan karma sendiri. Pada alam binatang, yaitu dia melakukan kejahatan pada masa lampau terhadap orang tidak terlalu jahat, tetapi tidak berbakti. Terhadap orang tidak begitu jahat, tetapi terhadap adik kakak tidak berperasaan. Terhadap teman tidak setia, ini merupakan yang paling ringan. Tapi di masa mendatang juga akan jatuh ke alam rendah sehingga dikatakan 10 karma buruk tingkat rendah. Tempat tujuan adalah alam binatang. Sehingga 3 alam rendah ini akan ada waktu habisnya usia di alam dewa. Sehingga orang juga demikian. Para dewa juga demikian. Suatu hari usia juga akan habis mengikuti karma yang kita ciptakan menuju ke 3 alam rendah. Dikarenakan sebab musabab dari segala nafsu keinginan terjatuh ke dalam 3 alam rendah. Meski berada di dalam alam manusia atau alam dewa, setelah usia hidup habis mengikuti karmanya. Selanjutnya akan jatuh ke dalam 3 alam rendah. Sehingga kehidupan kita setiap hari, waktu kita harus baik-baik menggenggam. Melatih praktik bodhisattva, kita harus banyak mendengarkan dharma. Setelah mendengarkan dharma, segala kondisi adalah dharma. Ada di mana-mana. Buddha akan senantiasa muncul, semua berada pada kondisi di sekeliling kita. Asalkan kita bersungguh hati, menerapkan dharma dalam keseharian, di mana-mana ada dharma yang memberi pengajaran kepada kita, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh